Salam jumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini kita akan kasih tahu cara atau solusi untuk mengatasi wireless WiFi repeater yang kondisinya hanya lampu indikator power menyala kawan-kawan. Nah, jadi di sini wireless WiFi repeater ini kondisinya rusak dan kita akan tes di sini kawan-kawan, kita pastikan. Nah, di sini akan kita keluarkan dari kotaknya nih, dan kita buat video ini karena ada permintaan dari teman-teman untuk membuatkan solusi untuk mengatasi wireless WiFi repeater yang kondisi lampu indikator powernya menyala dan yang lampu yang lain tidak menyala. Nah, di sini sudah kita keluarkan kawan-kawan, dan di sini ada terdapat buku panduannya. Dan kita selanjutnya akan tes di sini. Kita akan hubungkan di sini wireless WiFi repeater ini. Nah, di sini kita akan hubungkan ke tegangan 220 volt. Nah, di sini sudah menyala dan lampunya di sini hanya pada lampu indikator saja yang menyala kawan. Nah, jadi kita tekan di sini tombolnya nih untuk WPS-nya ini. Dan di sini juga tidak bisa dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, jadi di sini kita sudah tes dan kita akan coba di sini tekan tombol resetnya ini. Kita akan coba tekan. Nah, di sini ada lampu indikatornya menyala. Nah, jadi di sini lampunya sempat menyala di sini kawan-kawan. Nah, kita cabut kembali dan kita coba pasang apakah nanti lampunya tadi masih menyala. Nah, kita tunggu di sini. Dan kita tekan kembali tombol reset dan WPS ini. Nah, jadi seharusnya di sini lampu indikatornya ini harus menyala, ada 3 lampu kawan-kawan. Dan nanti kalau kita sudah koneksikan untuk kabelannya, dia akan menyala menjadi 4 lampu indikatornya menyala. Nah, jadi di sini hanya menyala 2 lampu saja. Nah, jadi di sini kita akan cabut dan kita pasang kembali. Nah, di sini kembali hanya 1 lampu saja yang menyala. Dan kita coba kembali tekan tombol resetnya, dan di sini kita cek dan lampu tadi tidak menyala lagi. Dan kita coba tekan kembali tombol WPS-nya. Nah, di sini tidak ada perubahan dan kembali di sini hanya lampu indikator saja yang menyala. Nah, jadi kira-kira seperti itulah kerusakan wireless WiFi repeater ini. Dan buat kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita akan buka di bagian samping ini, kita congkel menggunakan pinset seperti ini kawan-kawan. Nah, kita congkel di sini dengan hati-hati supaya tidak sompel. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, jadi inilah rangkaian untuk papan PCB untuk wireless WiFi repeater ini, dan ini untuk power supply-nya atau adaptornya. Nah, jadi di sini input atau output dari power supply ini tegangan 5 volt DC. Nah, kita akan cek kawan-kawan tegangan output dari power supply-nya ini. Supaya kita cek di sini kawan-kawan, kita akan ukur di sini apakah tegangannya normal. Dan kita arahkan di sini skala DC pada multitester ini supaya kita cek di soket dari power supply-nya ini. Nah, pada saat kita ukur di sini tegangannya normal sekitar 5 volt.
Nah, jadi di sini di bagian power supply-nya ini tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita akan cek kembali di sini kawan-kawan, supaya kita ukur di sini di sebuah papan PCB ini ada sebuah kapasitor, dan di sini kita lepaskan kabel dari power supply ini supaya kita cek di sini kawan-kawan ada salah satu dari kapasitor yang ada di papan PCB wireless WiFi repeater ini. Kita akan ukur di sini, kita arahkan jarum skala multitester ini ke arah ohm, dan kita akan ukur di sini. Di sini ada terdapat kapasitor di sini, supaya kita perdekat di sini supaya lebih jelas. Nah, di sini kita ukur kawan-kawan. Nah, pada saat kita ukur di sini, hasil pengukuran dari kapasitor SMD-nya ini, pada saat kita ukur di sini terhubung singkat atau jarum multitesternya ini berjalan sampai ke 0. Nah, kita akan copot di sini kawan-kawan jarum kapasitornya ini, dan kita pastikan kembali di kapasitor yang lain juga sama seperti ini hasilnya. Pada saat kita ukur di sini, hasil pengukurannya sama. Nah, jadi di sini di dalam rangkaian wireless WiFi repeater ini ada yang korslet atau short. Nah, jadi di sini sudah kita pastikan ada beberapa kapasitor SMD-nya. Nah, di sini kita akan perbandingkan kawan-kawan, dan kita akan copot terlebih dahulu. Kita akan lepaskan salah satu kapasitornya ini supaya kita ukur dengan terpisah dari papan PCB-nya, dan kita akan lepaskan di sini. Apakah kapasitornya ini yang menyebabkan terhubung singkat, dan kita akan copot salah satu di sini kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan kita letak di atas chipsetnya nih. Nah, kita akan ukur di sini kapasitornya nih. Kita cek di sini apakah ini penyebab terjadi korslet. Nah, pada saat kita ukur di sini kapasitornya tidak ada berjalan multitesternya, dan kita ukur kembali di kakinya ini yang copotannya tadi. Nah, pada saat kita ukur di sini masih tetap ada terjadi korslet atau hubung singkat. Nah, kita periksa masih ada terjadi di sini hubung singkat kawan-kawan, dan kita sudah copot kapasitor yang tadi dan kita bedakan di sini. Nah, di sini masih kita pastikan kawan-kawan. Nah, jadi di sini WiFi wireless repeater ini kita akan bandingkan di sini kawan-kawan. Di sini kita sudah sediakan sebuah wireless WiFi repeater yang masih kondisi oke, dan kita akan pasang kembali terlebih dahulu di sini. Nah, jadi di sini sudah kita pasang kembali kapasitor tadi. Nah, kita akan bedakan di sini kawan-kawan, dan sudah kita sediakan di sini sebuah alat wireless WiFi repeater yang masih kondisi bagus.
Nah, kita akan coba hidupkan di sini kawan-kawan, kita sambungkan pada tegangan 220 volt. Nah, di sini lampu indikatornya menyala tiga-tiganya dan satu lagi mati karena tidak terkoneksi pada kabelannya. Nah, jadi pada saat kita tersambung nanti kabelannya, di sini lampunya akan menyala, ada 4 buah lampu kawan-kawan. Nah, di sini sudah menyala 3 buah lampu. Nah, jadi di sini masih kondisi bagus kawan-kawan, dan kita akan buka supaya kita lepaskan di sini supaya kita bisa membuat kesimpulan kerusakan dari wireless WiFi repeater ini. Nah, di sini kita akan pasang nanti, dan sebelumnya kita akan ukur di kaki komponen kapasitor yang tadi yang sudah kita sediakan tadi. Nah, di sini kita akan ukur kawan-kawan kapasitor yang sama dengan yang kondisi yang rusak tadi, dan kita akan cek di sini hasil pengukurannya. Nah, pada saat kita ukur di sini kapasitor yang di dekat chipset ini yang paling besar ini, pada saat kita ukur jarum multitesternya ini tidak bergerak sampai 0 dan hanya berjalan di sekitar 15 di sini kawan-kawan. Nah, di sini tidak sampai 0 kawan-kawan pada saat kita ukur. Dan kita bedakan di sini yang kondisi yang rusak ini, pada saat kita ukur di sini kapasitornya ini berjalan sampai full atau 0. Kita ukur di sini dan boleh kawan-kawan lihat jarumnya di sini. Nah, jadi di sini kesimpulan dari kerusakan dari wireless WiFi repeater ini sudah hampir kita temukan. Dan kita coba kembali ukur di sini. Nah, pada saat kita ukur ada perbedaan hasil pengukurannya. Nah, jadi di sini rangkaian ini persis sama, tidak ada perbedaan. Nah, di sini hasil pengukurannya berbeda, dan yang kondisi oke ini jarum multitesternya pada saat kita ukur tidak sampai 0 pada saat kita ukur di kapasitor yang dekat chipsetnya tadi. Nah, jadi di sini penyebab rusaknya rangkaian ini atau lampu hanya indikatornya menyala pada lampu powernya disebabkan karena chipsetnya ini yang korslet atau hubung singkat. Nah, kita akan coba kembali kita rakit, kita sambungkan soket dari power supply ini supaya kita tes di sini kawan-kawan. Kita cek bersamaan rangkaian ini, kita sekaligus hubungkan ke tegangan 220 volt, dan kita akan cek suhu pada wireless WiFi repeater ini yang kondisi bagus dengan yang kondisi rusak. Nah, di sini kita akan tandai, dan ini yang kondisi rusak, supaya kita bisa bedakan penyebabnya dan bisa kita dapat kesimpulan. Nah, kita akan sambungkan di sini kawan-kawan, kita hubungkan ke tegangan 220 volt. Nah, pada saat kita sambungkan di sini, lampu indikatornya ini sempat menyala di bagian yang rusak ini, ada 2 buah lampu yang menyala, dan sedangkan yang kondisi oke ini ada 3 lampu tadi. Nah, kita akan cek di sini kawan-kawan suhu atau temperatur pada chipsetnya ini. Dan di sini kita cek sekilas dengan tangan kita. Di sini sangat panas sekali di bagian wireless WiFi repeater yang kondisi rusak ini. Nah, kita kasih tanda di sini yang rusak dengan yang masih kondisi oke. Nah, kita akan cek di sini kawan-kawan suhu pada chipset wireless WiFi repeater yang masih kondisi oke ini, supaya kita cek suhunya. Pada saat kita ukur di sini temperaturnya 40 derajat 1.
Dan kita cek di sini yang kondisi rusak ini, alat temperatur kita ini tidak bisa membaca karena high di sini kan kawan, hasil pengukurannya atau sangat panas. Dan kita cek kembali di yang kondisi oke ini 38.8, dan kita cek kembali yang di kondisi rusak ini, di sini tulisannya high atau melebihi dari hasil pengukuran cek suhu kita ini. Nah, di sini sudah bisa kita bedakan bahwa chipsetnya ini sangat panas sekali kan kawan. Yang di kondisi rusak ini sangat panas, dan yang kondisi oke ini panasnya normal atau hangat-hangat. Nah, jadi di sini kerusakan dari wireless WiFi repeater ini pada chipsetnya kan kawan, ada yang korslet. Nah, jadi di sini kita sebatas ini bisa kita kasih tahu cara atau solusi mengatasi wireless WiFi repeater yang menyala hanya lampu indikator powernya saja. Nah, jadi di sini sudah kita kasih tahu kan kawan, solusi untuk mengatasi wireless WiFi repeater ini, dan semoga bermanfaat video ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini sudah kita pasang kembali, dan penyebabnya tadi di bagian chipsetnya yang korslet, makanya panas. Jadi sampai di sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.